Apa-apa, caranya gimana sih biar domba dan kambingnya sehat-sehat dan gemuk? Cucuku, tentunya kambing dan domba dan ternak yang lain makanannya itu banyak macamnya. Tapi khusus kambing, domba, sapi ya, ini umumnya dikasih makan rumput-rumputan. Nah, Opa sekarang lagi mengembangkan pakan ternak yang bisa dimakan oleh kambing, domba, sapi, ikan, ya, dan ayam. Tanaman apa itu? Namanya, tahu? Nggak tahu? Namanya tanaman itu adalah tanaman Indigo Vera. Indigo Vera itu ternyata kandungan proteinnya sangat tinggi. Makhluk hidup di muka bumi ini mesti membutuhkan protein. Proteinnya kandungannya sangat tinggi, antara 28 sampai 32%. Ingin tahu seperti apa tanaman Indigo Vera dan bagaimana cara menanamnya? Ya, ayo kita bersama-sama memulai kita cara menanam benih Indigo Vera sampai menjadi bibit, sampai kita tanam untuk bisa kita panen dan langsung kita kasih makan kepada ternak yang kita pelihara. Oke, kita jalan sekarang ya. Oke, yuk. Cucuku, ini kan kita akan mencoba memulai bagaimana cara menanam Indigo Vera, ya. Karena nanti kan berupa biji ya, cucuku. Jadi kita siapkan dulu ini medianya sebelum biji itu kita sebarkan di sini. Tentunya bijinya itu nanti kita rendam semalam. Setelah direndam semalam, baru ditaburkan di tempat media ini. Tapi medianya harus kita gemburkan dulu dengan cara apa? Dicangkul. Ayo kita bikin dicangkul dulu yang bagus. Ayo. Ini cucuku ya. Jadi ini caranya yang harus dilalui. Jadi benihnya direndam dulu semalam. Ini benih Indigo Vera yang bersertifikasi biar kita tidak keliru benih. Sudah kadung nanam nanti keliru ya. Iya Pak. Terus nanti ini medianya sudah kita siapin. Sudah ada pupuk kandangnya. Nah sekarang ini kita tebarkan. Insya Allah 10 hari kemudian ini nanti akan sudah mulai tumbuh dan bisa dipindah ke polybag ya. Iya, Pak. Ayo ya, kita mulai sebarkan ini. Setelah benih disebarkan tadi, direndam, disebarkan di bedengan, 10 hari kemudian inilah tumbuhnya benih-benih Indigo Vera menjadi bibit sekarang ya. Nah, agar nanti ini nanamnya nanti bisa hidup, pertumbuhannya bagus, maka bibit-bibit ini kita pindahkan ke polybag. Oke? Kita pindah ke polybag sekarang. Ini cucuku, awas kena ya, cucuku ini langsung kita pindah ya. Nah, ini pindah, ikutkan akarnya, terus masukkan di dalam polybag begini ya. Nah, kira-kira nanti setelah berumur dalam polybag ini 15 hari kemudian, maka ini langsung bisa kita tanam ya. Coba ambil lagi satu itu ini. Nah, ini sudah terisi tanah yang dicampur dengan pupuk kandang ya. Ukuran polybagnya ya kurang lebih sekitar setengah kilo lah, 0,5 kilo ya. Ukuran polybag kecil aja. Nah, ini kita pindah, kita masukkan di sini. Nah, begini contohnya. Mari kita lihat setelah bibit ini dari benih menjadi bibit. Nah, setelah bibit ini umur 10 hari kita pindahkan ke polybag. 10 hari kemudian seperti apa dan kita siap tanam nantinya. Oke? Kita lihat perkembangannya setelah 10 hari kemudian. Ini sudah berusia setelah kita taruh di polybag tadi 10 hari kemudian, antara 10 sampai 15 hari kemudian. Nah, ternyata ini sudah tumbuhnya sangat bagus.
ambil. Nah, ini udah siap tanam. Ya, Smile udah siap tanam. Akarnya sudah mulai menembus polybag ini. Tingginya kurang lebih sudah hampir 50 cm. Ini setelah 15 hari kemudian. Ini tidak boleh terlambat, ini harus segera ditanam. Oke? Kita tanam ya. Nah, untuk menanamnya, kalau kita tanam di ladang khusus itu jaraknya adalah sekitar idealnya 2x2. Karena nanti akan terjadi pemangkasan setelah 7 bulan kemudian. Tapi kalau kita mau bikin, ya Kak, kalau kita mau bikin pagar, sistem pagar, itu jaraknya cukup 0,25. Karena kan tidak ada tanaman di sampingnya ya. Nah, kita ini tanam untuk dijadikan pagar sehingga kita tidak banyak memakan lahan ya. Memakan lahan produktif kita taruh sebagai pagar untuk memperindah jalan, tapi ini bisa untuk dipakai makan ternak. Oke? Ya. Kita tanam sekarang. Ya. Ayo. Ayo ambil Kak. Kami mohon bimbingannya para senior, pakar dan ahli pertanian dan peternakan. Kalau mungkin apa yang kami sampaikan ini ada yang salah, karena kami bersama cucu ini juga masih belajar. Kakak-kakak dan adik-adik, keluarga besar Pramuka di Jawa Timur, kami informasikan bahwa di bumi perkemahan kami ini yang terletak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, kami memiliki bibit indigo vera yang jumlahnya hampir 500.000 pohon. Sudah kami tanam di sini sebagai pagar pembatas dan masih ada lebih luar biasa banyak. Memang kami niatkan ini akan kami hibahkan kepada kakak-kakak dan adik-adik yang bersama-sama sesuai dengan arahan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, selaku Kama Bida Gerakan Pramuka Jawa Timur. Beliau memesankan agar pramuka ini lebih aktif dalam kegiatan pramuka produktif. Salah satunya adalah pramuka produktif bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Kalau kita ingin mengembangkan peternakan, tentunya kita jangan mendatangkan ternaknya dulu, tapi yang harus kita persiapkan adalah sumber pakannya dulu. Mari bersama-sama datang ke bumi perkemahan kami yang ada di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Kami siapkan sumber pangan untuk masa depan peternakan kita. Kami siapkan dan kami tunggu kehadirannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.